Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Vina Puspita, NPM 19754-019, Prodi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis, yaitu menetapkan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi pepaya. Apa itu perencanaan agribisnis? Perencanaan agribisnis adalah usaha sistematis untuk mencari alternatif baru disertai dengan perhitungan konsekuensi finansial terhadap hasil dan biaya perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani itu apa sih? Perencanaan usaha tani adalah proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam usaha tani dan pendataan tertulis yang memuat segala sesuatu yang akan dikerjakan pada periode waktu tertentu untuk tujuan tertentu sehubungan dengan usaha taninya. Kenapa saya memilih komoditas pepaya? Karena pepaya adalah salah satu buah yang mengandung banyak sekali manfaat dalam dunia pengobatan, perawatan, maupun dunia kecantikan. Pepaya adalah tanaman buah yang dibudidayakan secara luas di seluruh dunia. Pada beberapa bagian di dunia, seperti Australia dan beberapa wilayah di Kepulauan Hindia Barat, tanaman ini dikenal dengan nama papau atau pawpaw. Di Prancis, buah pepaya umumnya disebut papaye dan tanamannya disebut papayer. Masyarakat Brazil biasanya menyebut tanaman ini dengan mamao, sedangkan di Asia Selatan dan Hindia Timur menyebutnya kapaya, kepaya, lapaya, atau tapaya. Wilayah asal dari tanaman pepaya belum diketahui pasti. Tanaman ini diduga berasal dari wilayah Amerika tropika, tepatnya di dataran rendah Amerika Tengah bagian timur, yaitu Meksiko Selatan sampai Panama. Pemanfaatan pepaya dalam perencanaan agribisnis biasanya digunakan sebagai bahan sayuran dan bahan obat-obatan tradisional. Terkadang di wilayah Indonesia pun pepaya bisa dijadikan sebagai tanaman buah seperti kegunaannya untuk melancarkan pencernaan manusia. Syarat tumbuhan tanaman pepaya yaitu ketinggian tempat, tanah, iklim, pengairan, penurunan air dalam tanah. Pembibitan, penyertaan bibit atau benih. Biji-biji yang digunakan sebagai bibit diambil dari buah-buah yang telah dimasak benar dan berasal dari pohon pilihan. Buah pilihan tersebut dibelah dua untuk diambil biji-bijinya. Biji yang dikeluarkan kemudian dicuci bersih hingga kulit yang menyelubungi biji tersebut lalu dikeringkan di tempat yang teduh. Biji yang segar digunakan sebagai bibit. Bibit yang diambil dari buah yang terlalu masak atau tua dan jangan dari pohon yang sudah tua. Penyiapan benih. Kebutuhan benih per hektar 600 gram, lebih kurangnya 2000 tanaman. Benih direndam dalam larutan POC NASA 2 cc per liter selama 1-2 jam. Terus ditiriskan dan ditebari natural glio, kemudian disemai dan polybag ukuran 20 x 15 cm. Media yang digunakan merupakan campuran 2 ember tanah yang diayak ditambah 1 ember pupuk kandang yang sudah matang dan ditambah 50 gram TSP dihaluskan ditambah 30 gram natural glio. Teknik penyemaian benih. Benih dimasukkan pada kedalaman 1 cm kemudian ditutup dengan tanah. Disiram setiap hari. Benih berkecambah muncul setelah 12-15 hari. Pada saat ketinggiannya 15-20 cm atau 45-60 cm bibit terus siap ditanam. Biji-biji tersebut bisa langsung ditanam atau disemai lebih dahulu. Penyemaian dilakukan 2-3 bulan sebelum bibit persemaian itu dipindahkan ke kebun. Pemeliharaan pembibitan bibit. Pada persemaian, biji-biji ditaburkan dalam larikan atau barisan dengan jarak 5-10 cm. Biji tidak boleh dibenam dalam-dalam, cukup sedalam biji yakni 1 cm. Dengan pemeliharaan yang baik, biji-biji akan tumbuh sesudah 3 minggu ditanam.
Pemindahan bibit yang sudah dewasa sekitar umur 2-3 bulan dapat dipindahkan pada pemula musim hujan. Inventaris sumber daya. Yang pertama, tenaga kerja. Dalam jumlah 10 hektar, kurang lebih digunakan 12 orang tenaga kerja, dan biaya yang dibutuhkan adalah 41.820.000. Benih pepaya dalam jumlah 10 hektar 96.690 benih, dan jumlah biaya yang dikeluarkan 4.500.000. Pupuk kandang yang digunakan 500 gram per 10 hektar. 500 kg per 10 hektar, biaya yang dikeluarkan 35 juta. Dan pupuk Ponska 500 kg juga, totalnya 40 juta. Pupuk urea 500 kg, biaya yang dikeluarkan 45 juta. Terus herbisida 5 liter, total biayanya 300.000. Jadi total dari keseluruhan inventaris sumber dayanya 160.620.000. Biaya usaha sama dengan 167.620.000. Penerimaan usaha 96.690 tanaman. Satu tanaman menghasilkan pepaya menghasilkan 5 buah. 96.690 tanaman dikali 5 buah sama dengan 483.450 buah. Harga pepaya per buah sama dengan 8.000. 483.450 buah dikali dengan 8.000 sama dengan 3.860.600.000. Itu adalah penerimaan hasil. Keuntungan 3.880.600 dikurang 160.620.000 dan menghasilkan keuntungan 3.699.980.000. Keuntungan R per C atau rasio lebih dari 1, dan sehingga bisa dikatakan layak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.